Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan sayyidas suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasyira. Segenap sahabat-sahabat pendopo zikir hadis center yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan saya mengajak, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita hari yang ke-6 dalam perjuangan integritas Ramadan, kita masih dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah hari ini mendapatkan satu anugerah ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan asumsi indikator-indikator untuk menuju puasa yang baik itu tetap kita laksanakan. Kita jaga kalam kita jaga hati kita teruskan berzikir kepada Allah dan terus bermunajat kepada Allah sesuai dengan apa yang kami backgroundkan di belakang. Berdoa, dan berdoa. Sahabat pendopo zikir hadis center yang dimuliakan Allah. Tidak terasa kita kembali lagi membahas narasi-narasi pendek dalam melanjutkan apa yang banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita menuju satu keberhasilan beragama. Ada salah satu hadis dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang hadis ini cukup sangat sering kita dengar, terutama para umat yang sering berhalakoh, sering mendapatkan informasi di berbagai halakoh keilmuan. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW, yang mana Abu Dzar Al-Ghifari ini orang yang sangat sederhana dan mendapatkan banyak nasihat dari baginda Rasulullah SAW. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu amanat pola kehidupan manusia. Bagaimana manusia untuk meraih sebuah kondisi yang dikatakan sempurna dalam menjalankan kehidupan. Kalau Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunta, watbihi sayyi'ata hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dan hendaklah setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapuskannya. Serta bergaullah dengan orang lain dengan cara akhlak yang baik. Subhanallah. Nasihat Rasulullah SAW sungguh sangat luar biasa. Kalau secara akademis kita bisa jadikan ini 3 variabel. Yang pertama takwa, yang kedua keburukan manusia, dan yang ketiga berjalan kehidupan untuk berakhlak dengan baik. Sahabat pendopo zikir hadis center yang dimuliakan Allah. Kita melihat bahwa tujuan ibadah Ramadan adalah la'alakum tattaqun. Menjadi manusia-manusia yang takwa. Dan takwa itu dalam analisa agama adalah sebaik-baik bekal. Sebaik-baik tentengan yang akan kita bawa menghadap Allah. Tidak ada yang lain. Ya, berbagai macam mobil yang kita miliki tidak akan kita bawa untuk bekal itu. Begitu banyak investasi di bursa efek yang kita miliki atau yang manusia miliki, itu tidak menjadi bekal yang sempurna. Akan tetapi janji Rasulullah SAW bahwa benar, bahwa analisis ketakwaan itulah fa inna khaira zadi taqwa. Ini yang pertama nasihat dari baginda Rasul. Dan puasa juga tujuannya ke situ. Melahirkan manusia-manusia baru di dalam Syawal nanti, orang-orang yang mempunyai satu kualifikasi tingkat indikator ketakwaan.
Watbih sayyata hasanata tamhuha. Sekiranya manusia itu melangkah mempunyai kehilapan hidup, maka Rasulullah SAW memberikan satu amanat. Lakukanlah perbaikan-perbaikan. Nah, nanti apa yang kita lakukan dalam kehilapan itu mampu dihapus dengan kebaikan-kebaikan itu. Makanya Rasulullah SAW memberikan informasi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah kita di dunia ini dengan berbagai macam komunitas dengan akhlak yang baik. Subhanallah. Seorang ulama besar, Syekh Utsaimin, mengatakan bahwa makna atau beberapa penjelasan dari hadis ini, yang pertama wajib takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi wajib. Esensi pertama, substansi dari hadis ini wajib. Tidak bisa diukur-ukur. Tidak bisa ditolak-tolak. Seorang hakim, seorang jaksa, seorang penuntut hukum, itu harus wajib bertakwa. Kalau seandainya maaf, dalam proses bernegara, mereka yang duduk di bangku jaksa penuntut umum dengan sesuatu yang tidak masuk logika terhadap seseorang, dia tuntut dengan sesuatu yang memang di luar kacamata alur hukum yang benar, maka dia termasuk menyalahi kehidupannya. Sekarang sedang terjadi kasat mata di depan mata kita. Jadi kata Syekh Utsaimin, wajib melaksanakan kehidupan dengan menjalankan nilai ketakwaan. Yang kedua, kebaikan bisa dihapus. Nah, kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi alhamdulillah, Islam itu luar biasa. Ya, kalau kita punya kehilapan bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, beberapa di episode yang kelima kemarin, di pertemuan hari kelima, itu soal puasa yang kita lakukan itu kan mukafiratu. Dari sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dan Ramadan itu mukafirah, menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Pemirsa pendopo Hajjah Center yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, kata analisis Syekh Utsaimin, hadis ini mengandung kemurahan Allah kepada hambanya. Jadi Allah itu sungguh sangat luar biasa terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang ingin mendapatkan kesuksesan hidup. Kita selalu dan selalu berupaya untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Makanya kita isi Ramadan dengan baik. Kita jaga Ramadan dengan baik. Dan yang keempat, analisis Syekh Utsaimin adalah anjuran untuk hidup ini dengan akhlak yang baik. Bangsa yang besar ini kalau para pemimpinnya akhlaknya baik, pasti dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kita lihat di lapangan, ya, yang benar seakan-akan disalahkan, yang salah seakan-akan dibenarkan. Ini yang sangat berat sekali para pencinta pendopo zikir Hajjah Center. Makanya di background saya di belakang itu saya ungkapkan bagaimana makna berdoa, berdoa, dan berdoa. Hari yang ke-6 ini Rasulullah mengajarkan salah satu doa, Allahumma la takhzulni fihi lita'arrudi ma'syiatik wa la tadribni bisiyati taqdimatik wa zahzihni fihi min mujibatik. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di bulan ini dengan perbuatan-perbuatan maksiat terhadapmu. Jadi kita mohon kepada Allah agar di bulan ini kita dijauhkan dari maksiat kepada Allah. Dan janganlah engkau cambuk dengan cambukmu. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaanmu. Jadi mohon kepada Allah. Makanya berdoa, berdoa, dan berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan hasil ending Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terus berkarya untuk nilai-nilai religius. Ya, ngomong-ngomong, terima kasih bagi yang sudah memberikan kebersamaannya melalui subscribe. Terutama buat mahasiswa-mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Al-Hikmah Jakarta. Mudah-mudahan kita sehat dan kita tetap terus berkarya di dalam berbagai macam aktivitas. Mohon maaf, kita berdoa Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.